اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji bab fadlul muallim, yaitu keutamaan muallim. Muallim itu adalah orang yang mengajar. Bagaimana keutamaan orang yang memiliki profesi mengajar, atau bahkan bukan hanya profesi, tetapi orang juga yang memiliki kesempatan untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Wali alimin fadlun ala mayya'budu. Dan orang-orang yang berilmu, fadlun itu adalah utama, lebih utama, fadlun ala lebih utama daripada mayya'budu, memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah. Jadi tentu keunggulan orang-orang yang memiliki ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah. Fadlal buduri alal kawakibi fil jala, seperti keutamaan al-budur itu adalah seperti keutamaan bulan purnama alal kawakibi dibandingkan dengan bintang-bintang fil jala di dalam sinar atau terangnya. Jadi orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah itu lebih utama sebenarnya. Keutamanya seperti bulan purnama di antara bintang-bintang yang ada. Jadi akan nampak sekali bulan purnama sinarnya yang begitu terang di antara bintang-bintang yang ada. Innal ilaha wa ahla kulli sama'ihi, dan sesungguhnya Allah wa ahla kulli sama'ihi, dan penduduk langit, wal ardi, dan penduduk bumi, hatta lahuti, dan juga lautan samudra, penduduk langit, bumi, dan juga apa yang ada di dalam samudra, ma'namdil fala, bahkan sampai semut yang ada di padang yang luas, kullun yusolli, dan masing-masing yusolli yaitu mendoakan ya habibi, wahai kekasih, alalladzi, terhadap orang-orang, qad allamal khairal unasa muhassila. Jadi Allah, kemudian penduduk bumi, langit, dan samudra, bahkan semut yang ada di padang yang luas itu mendoakan, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang qad allamal khaira, yang telah mengajarkan kebaikan, khairul unasa, yang telah mengajarkan kebaikan kepada manusia, muhassila, yang bisa menghasilkan atau dapat mendatangkan kebaikan. Jadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia, maka ini akan dapatkan kedudukan yang mulia. Bahkan Allah kemudian di sini sebutkan penduduk langit, bumi, dan samudra itu juga yusolli, berdoa, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, maka sesungguhnya mengajarkan sesuatu itu memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang ahli, ulama-ulama dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ada kontribusi dari guru-guru mereka. Bahkan guru-guru yang berjasa itu bukan mungkin guru besar, dosen dan lain sebagainya, tetapi yang memiliki peran yang paling pertama biasanya adalah guru-guru yang ada di
musola-musola ya di kampung-kampung ya, majelis taklim yang mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran, mengerti agama ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka profesi atau kedudukan seorang guru itu menjadi sangat penting. Apakah kemudian orang-orang yang tidak menjadi guru ya, tidak bisa mengajarkan sesuatu? Maka tentu kita juga harus mengambil bagian apa yang kita miliki, pengetahuan apa, keahlian apa yang kita miliki, maka hendaknya juga kita ajarkan kepada orang lain. Karena di sini juga disebutkan bahwa qad 'allamal khairal unasa ya. Orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada manusia. Oleh karena itu tentu nilai kebaikan itu ya tidak hanya terbatas kepada mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua akan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengajar. Baik itu sebagai profesi atau juga sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sewaktu-waktu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk mengajar. Apakah itu hanya mengajar kepada anak kita, ya, berkontribusi mengajarkan Al-Fatihah saja, nah itu juga suatu pekerjaan mengajar. Atau mengajar yang lain. Karena itu pekerjaan mengajar, baik itu sebagai profesi, atau kemudian kita menyempatkan diri, ya, sela-sela waktu yang kita miliki, untuk mengajarkan ilmu keahlian yang Allah berikan kepada kita, kepada orang lain, apalagi kalau itu kemudian diberikan, ya, diajarkan ya secara sukarela ya kita amalkan begitu ya kepada orang lain sehingga orang lain itu memiliki keahlian, memiliki sesuatu yang bermanfaat, maka tentu itu nilainya akan sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu? Fadlul ta'allum. Keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Man fit tariqi li ta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Dan barang siapa yang ya, di jalan untuk menuntut ilmu, maka yasluku fa ilal jinan, maka dia berjalan ya, menuju surga, maka baginya jalan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berjalan menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Ya. Jadi menuntut ilmu adalah juga merupakan jalan menuju surga. Oleh karena itu banyak dulu zaman ya, dahulu itu ulama-ulama ya, orang-orang yang berilmu itu menuntut ilmu tidak hanya dalam satu tempat tapi juga berpindah-pindah ke tempat satu ke tempat yang lain karena betapa pentingnya untuk mendapatkan ilmu, belajar dari seorang guru kemudian pindah kepada guru yang lain ya, mendapatkan ilmu itu setelah itu diamalkan. Sebagai contoh ya, Muhammad Idris bin As-Syafi'i ya, disebut dengan Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau belajar ya, beliau itu juga kan muridnya dari Imam Malik ya. Nah, ketika beliau belajar di Mekah, kemudian setelah itu diminta oleh gurunya untuk belajar ke Madinah. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah. Tetapi beliau kemudian pamit dulu kepada ibunya ya, bahwa ya Ananda mau belajar menuntut ilmu di Madinah. Di Madinah itu ada Imam Malik di sana ya, beliau belajar kepada Imam. Kemudian ibunya menyetujui ya pergilah ya, untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu dan insya Allah kita akan bertemu nanti di akhirat. Intinya bahwa ibunya sudah mengikhlaskan ya anaknya untuk menuntut ilmu. Jadi jangan pulang sebelum aku minta untuk pulang. Artinya bahwa tuntut ya ilmu kemudian sampai mendapatkan pengetahuan ilmu yang memang diperlukan. Kemudian sampai setelah itu ya beliau di Madinah belajar kepada Imam Malik ya, dan semua ilmu yang diberikan telah selesai. Setelah itu ibunya belum menyuruhnya pulang, kemudian beliau pergi ke Irak. Di sana beliau belajar kepada murid-murid dari Imam Abu Hanifah, dikuasai semua ilmu. Kemudian sampailah beliau Imam Syafi'i di Irak menjadi seorang ulama yang sangat terkenal ya. Tetapi beliau belum pernah ketemu ibunya, gitu ya.
Nah, ibunya tiap tahun punya kebiasaan untuk berhaji. Pada suatu saat di Mekah, beliau mendengar seorang ulama ya yang sedang ceramah ya di sudut masjid itu ya, banyak jamaah dan beliau mendengarkan, dan ulama itu sering menyebut nama Asy-Syafi'i. Berkali-kali disebut Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ya, guru Syafi'i. Kemudian ibunya tanya siapakah itu Imam Syafi'i? Kemudian disebut Imam Syafi'i adalah Muhammad Idris bin Asy-Syafi'i dan beliau berasal dari Mekah dan sekarang ada di Irak. Beliau adalah guru saya. Mendengar itu ibunya, itu adalah anakku. Kemudian disampaikan eh, ulama itu mengatakan saya akan ke Irak. Kemudian pesan apa yang ibu ingin sampaikan kepada anaknya? Kemudian ibu mengatakan dia sudah boleh pulang. Disampaikanlah informasi itu bahwa ulama itu ketemu ibunya Imam Syafi'i dan disampaikan kepada gurunya bahwa ya sang imam sudah diperbolehkan pulang ya menemui ibunya. Tentu masyarakat yang ada di Irak ya merasa sedih ya karena ditinggalkan oleh ulama besar. Kemudian mereka biasa ya memberikan hadiah, ada yang memberikan onta ya, eh, berbagai macam hadiah yang sangat banyak, bahkan disebutkan sampai dapat onta ratusan onta ya. Kemudian dibawalah onta-onta itu pulang ya sampai di perbatasan Mekah ya. Dengan onta-onta yang banyak itu kemudian Imam Syafi'i mengutus muridnya untuk menemui ibunya, mengatakan bahwa anaknya telah datang. Kemudian ibunya bertanya dengan siapa anakku datang pulang gitu ya. Sang imam datang dengan membawa ratusan ya, onta. Jadi sebuah kekayaan yang luar biasa. Tapi mendengar itu kemudian ibunya mengatakan jangan pulang dulu. Jadi Imam Syafi'i tidak diperbolehkan pulang ya. Dan disampaikanlah kepada Imam Syafi'i bahwa tidak boleh pulang ya. Kenapa ya? Ternyata karena Imam Syafi'i membawa banyak harta yang luar biasa. Dan itu bukan yang diinginkan oleh ibunya. Yang diinginkan oleh ibunya adalah membawa dengan ilmu. Maka kemudian kembalilah beliau melakukan perjalanan, setelah itu dikumpulkan orang-orang miskin, ya, anak-anak yatim dan lain sebagainya, ya. Dibagikanlah ya onta-onta hadiah-hadiah itu dan hanya tersisa kitab yang dia miliki. Kemudian beliau pulang dan diterima oleh ibunya dengan membawa kitab itu. Hadirin yang berbahagia, bahwa sesungguhnya harta kekayaan yang ada di dunia itu mungkin tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Karena dengan ilmu, ya, orang bisa mendapatkan jalan kepada kebahagiaan, ya, kebaikan di dalam hidupnya. Tapi tanpa ilmu, ya, bisa saja ya harta yang dia miliki justru akan menyusahkan atau bahkan menjadi masalah di dalam hidupnya. Dengan demikian maka tadi dikatakan ya bahwa orang-orang yang berjalan menuntut ilmu maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Wa malaikun tad'ul janaha lahu ida, dan para malaikat itu membentangkan sayapnya ya kepadanya, orang-orang yang menuntut ilmu, yas'a ridon, yang kemudian berjalan dengan penuh keridoan ya, bimaromihi, dan dengan berniat ya untuk menuntut ilmu, mutakabbalan, dan diterima ya oleh, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan para malaikat juga ya, kalau dalam melakukan perjalanan maka para malaikat akan melindunginya, membentangkan sayapnya ya, di atasnya. Wa ta'allumun lil babi, dan belajar lil babi ya, dalam satu bab min ilmi, dari suatu ilmu, lahu ya, maka baginya orang yang menuntut ilmu fadlun ya, keutamaan berapa alami atirru
kai'ati nafilan. Bahwa menuntut satu bab suatu ilmu itu memiliki keutamaan setara dengan 100 rakaat sholat sunnah. Oleh karena itu betapa pentingnya ya, orang menuntut ilmu. Sehingga kadang ada cerita ya bahwa orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah begitu ya. Itu adalah lebih utama orang-orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu juga beribadah. Orang berilmu tidak orang beribadah tidak berilmu ya tentu orang yang berilmu dengan ibadah itu yang lebih utama. Bahwa ilmu itu menjadi landasan ya bagi seseorang untuk melakukan ibadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah cerita pernah diceritakan ya bahwa ada seorang yang disebut dengan alim dan seorang yang disebut dengan abid ya. Orang alim itu ya suatu saat digoda ya oleh syaitan. Bagaimana kemudian membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang taat ibadah saja gitu ya, tidak berilmu ketika digoda oleh setan? Maka orang-orang yang beribadah didatangi oleh setan, kemudian setan itu mengatakan seakan-akan dia adalah Tuhan, dia mengatakan aku adalah Tuhan, gitu ya. Datang kepadamu dan karena kamu adalah orang yang taat beribadah, maka sebagai balasannya sejak saat ini aku bebaskan engkau untuk tidak lagi beribadah kepadaku. Orang yang taat beribadah tapi tidak berilmu bisa terkecoh gitu ya dengan godaan setan seakan-akan bahwa apa yang dilakukan ibadahnya telah selesai sudah cukup gitu ya. Dengan itu kemudian dia kemudian mengucapkan oh terima kasih gitu ya. Terima kasih atas semua berkah kepada saya sehingga saya tidak perlu lagi ibadah. Maka sejak itu dia tidak beribadah. Padahal dulunya adalah beribadah. Karena seakan-akan bahwa dia telah didatangi ya. Mungkin mengaku sebagai malaikat padahal dia adalah setan. Sedangkan orang yang berilmu, ketika didatangi setan yang itu mengaku sebagai Tuhan, setan itu mungkin mengatakan ya, aku adalah Tuhan karena engkau adalah seorang yang berilmu ya dengan ilmu yang luar biasa itu, maka aku anugerahkan kepadamu sebuah kompensasi ya, bahwa kamu tidak perlu lagi untuk sholat gitu. Tetapi orang berilmu pasti berpikir, dia mengatakan bahwa ya, walaupun saya seperti ini, saya dulu juga pernah belajar bahwa sholat itu adalah wajib. Maka tidak mungkin Tuhan kemudian memerintahkan saya untuk tidak sholat karena saya adalah orang yang berilmu. Pasti engkau adalah bukan Tuhan. Maka sejak itu orang yang berilmu dan tidak sholat itu akhirnya dia mulai sadar dan menjalani sholat. Sementara orang yang rajin sholat tetapi tidak berilmu karena tertipu oleh bujukan setan, setan yang mengaku sebagai Tuhan dan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah sebenarnya setan, maka kemudian dia mengikuti seolah-olah Tuhan telah memerintahkan kepadanya untuk tidak sholat. Maka sejak itu dia tidak pernah sholat dan berakhir sebagai orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka dengan demikian betapa pentingnya ilmu bagi kita. Dan tentu juga betapa keutamaan orang-orang yang mau mengajarkan ilmu. Ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu ilmu syar'i maupun juga ilmu-ilmu yang lain yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu membawa manfaat kebaikan kepada manusia, bukan ilmu yang merusak atau membawa kerusakan kepada manusia, menjauhkan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ilmu-ilmu yang baik itu maka perlu untuk dipelajari. Dan orang yang mengajarkan ilmu dan ilmu itu membawa kebaikan, tadi dikatakan bahwa orang-orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi, bahkan kedudukannya seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada dalam hal terangnya, cahayanya yang luar biasa. Maka dari itu seandainya kita bukan ditakdirkan memiliki profesi seorang guru, maka tentu kita masih bisa mengambil kesempatan untuk mengajar. Apakah mengajar seminggu sekali, sebulan sekali, atau kapan saja ya atas ilmu yang kita miliki, maka itu akan menjadi kontribusi besar kita
Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu itu di sisi Allah menjadi orang-orang yang mulia kedudukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita di dalam hidup di dunia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا. مع السلامة